Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, syukur alhamdulillah di malam ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian al-Islam dalam rangka untuk menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi di malam hari ini bertemakan tentang penguatan kita kepada kitab Allah. Karena ini penting, karena aktivitas keagamaan kita itu ditentukan oleh hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena Rasulullah bersabda tentang pentingnya berpegang pada dua masalah agar kita tidak tersesat abadan selamanya. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima, jika kamu berpegang pada keduanya, lan tadillu abada, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Kalau bahasa Indonesia abadi. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu kitab Allahi wa sunnata Rasulillah, kitab Allah dan sunnah Rasul. Ini pesan Nabi supaya kita tidak tersesat, disuruh pegang pada dua masalah ini, yaitu Quran dan As-Sunnah. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi antara Quran dan hadis ini klop, bahwa Quran ini adalah pedoman hidup kita. Tetapi pada kenyataannya kita lihat orang-orang masih banyak meragukan tentang Quran. Bahkan kalau orang luar negeri yang kafir-kafir itu menganggap bahwa Quran itu buatan Nabi kita Muhammad. Maka di sana disebut agama Muhammadin, agama buatan Muhammad. Termasuk dari umat Islam sendiri terhadap Quran itu belum bisa menerima 100%. Masih dipilih-pilih. Oleh karena itu Allah berikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu kepada Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Ajaklah kroni-kronimu selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Ternyata yang mereka meragukan itu membuat satu surat saja nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Quran itu memang mukjizat. Mukjizat itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau mukjizat itu memang beda-beda diberikan kepada Nabi, tergantung kebutuhan. Kalau zamannya Nabi Isa diberikan ilmu kedokteran, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit lepra. Saat itu orang nggak bisa menyembuhkan, tapi Nabi Isa bisa karena diberi mukjizat oleh Allah. Nabi Musa juga demikian, tidak diberi Taurat sebagai mukjizatnya, tapi diberi tongkat.
Ketika dikejar oleh tentara Fir'aun, dia terjepit pada satu keadaan, kalau dia terus masuk ke lautan, kalau kembali akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Saat itulah Allah berikan mukjizatnya, suruh pukulkan tongkat itu kepada di lautan terbelah. Kebutuhan. Nah, dalam Islam itu Quran itu sebagai mukjizat. Salah satunya mukjizatnya itu adalah gaya bahasa Quran itu luar biasa. Yang saat itu orang-orang di Mekah yang namanya bahasa Arab itu luar biasa hebatnya. Ditandingi oleh Quran. Banyak kan ya kalau dibaca Quran betul. Bismillahirrahmanirrahim, mateni mim. Alhamdulillahirabbil alamin, mateni nun. Ar-Rahmanir-Rahim, mateni mim. Malik yaumiddin, mateni nun. Jadi mim nun. Nah, dalam bahasa namanya bersaja api. Ada yang bersaja a saja. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi dal semua. Indah. Kita kurang perhatikan. Maka orang-orang nggak bisa membuat itu. Satu ayat pun nggak bisa. Lalu kemudian kalau tidak bisa Allah peringatkan. Fa ilam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak bisa membuatnya dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya, fattaqun narol lati, takutlah kamu kepada api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ini terkait dengan kehebatan Quran. Maka disebutkan di dalam itu, di depan itu tidak ada keraguan di dalam. Sudah pasti benar. Salah satu contoh mukjizat yang lain itu adalah Quran itu bisa menjawab masalah yang kita hadapi di dunia ini. Termasuk nanti kita terangkan bagaimana yang 5 orang datang ke Israel. Apakah ada dalam Quran menceritakan itu? Karena sana kan menjadikan teman. Ternyata tidak ada. Itu hebatnya Quran. Termasuk ketika kita selalu dirundung oleh musibah-musibah, itu Quran sudah mensupport supaya kita menyadari, supaya kita bisa bersabar. Disebutkan dalam Quran begini, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan ketakutan. Ketakutan itu jangan dikira remeh. Panjangkan waktu corona kemarin kan ketakutan. Sampai sholatnya gak wani jejer, takut. Nah, takut itu kita diuji, masih tahu kita tidak. Berat takut, ujian takut itu. Lalu diuji dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Maka diharapkan supaya kita bisa bersabar. Itu adalah support daripada Al-Quran. Nah, kemudian apakah Quran bisa menjawab ketika 5 orang pergi ke Israel? Yang Israel itu adalah Yahudi, musuhnya Allah, musuhnya orang beriman. Tentu secara teoritis menyakitkan orang beriman, apalagi orang Palestina. Apakah Quran bisa memberi jawaban? Ternyata ada. Panjenengan bisa lihat dalam Quran surat 60 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kamu jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu sebagai teman setia. Coba Quran. Luar biasa. Maka koreksi kita Quran ini. Apa saja kita dalam Quran ada semua. Termasuk kalau kita lihat ya, perang Palestina dengan Israel, belum ada tanda-tanda kemenangan.
Padahal kalau kita lihat perangnya di situ kan sudah lama. Kalau saya waktu kecil dulu hanya mimpin Palestina itu Yasir Arafat. Sampai sekarang tidak selesai. Apa masalahnya? Masalahnya memang tempat itu diklaim oleh 3 negara, 3 agama. Diklaim oleh orang Yahudi itu miliknya, diklaim oleh orang Nasrani itu juga miliknya, diklaim oleh orang Islam itu juga miliknya. Maka sebenarnya hakikat perangnya itu perang agama. Sebenarnya itu. Tapi kita lihat di situ tanda-tanda kemenangan Palestina belum tampak. Apakah Allah tidak memberikan pertolongan? Pertanyaan kan gitu. Padahal Allah itu sangat mudah kalau memberikan pertolongan. Juga berfirman dalam firman-Nya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu dan meneguhkan pendirian kamu. Ini janji Allah, ikrarnya Allah. Jadi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi kenapa sampai detik ini Palestina belum ada tanda-tanda kemenangan? Kalau Allah berkehendak menolong, itu sangat mudah. Kun fayakun. Jadi jadilah. Seperti Nabi Ibrahim ketika dihukum bakar, Allah berikan pertolongan dadak. Nah, sehingga Allah itu berfirman kepada api, ya naru, geni, hai api, kuni jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Apinya tunduk, tidak mengikuti hukum alam, tapi mengikuti kemauan Allah. Api menjadi dingin, selamatlah Ibrahim. Kalau Allah berkehendak, gampang saja. Misalnya Israel dikasih gempa, hancur sudah. Negeri Sodom dulu bagaimana? Diperingatkan dengan peringatan-peringatan Allah, dia tidak menghiraukan. Akhirnya apa? Diberi gempa, hancur lebur. Bisa saja. Kenapa Allah tidak seperti itu? Nah, ternyata Quran menjawab. Ada di dalam Quran surat 47, surat Muhammad ayat 4. Setelah Allah terangkan peraturan-peraturan perang, kemudian terakhir Allah berfirman, zalika demikian itu, walau yasha'ullahu lan tasara minhum. Demikianlah, sekiranya Allah berkehendak, sungguh Allah membinasakan mereka. Kalau Allah berkehendak, walakin tetapi liyabluwa ba'dzakum bi ba'din. Tetapi Allah ingin menguji kamu terhadap yang lainnya. Ternyata di sini. Maka bentuk pertolongan Allah itu sebenarnya bisa diberikan kontan, bisa diberikan jeda. Jeda itu apa? Ditunda. Saya beri contoh bagaimana Allah memberikan jeda, memberikan pertolongan tapi ada waktu, tidak diberikan kontan. Kenapa tidak diberikan kontan? Itu urusan Allah. Kalau Allah memberikan pertolongan tidak sulit. Nabi Ayub itu kurang apa? Sakit bertahun-tahun, sembuhnya apa? Hanya diperintahkan gedrukno kakinya ke tanah 3 kali, sembuh. Bapaknya Nabi Yusuf itu buta matanya, diberi pertolongan Allah, disuruh melempar jaketnya, pakaiannya Yusuf ke mukanya, sembuh. Itu kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, nah Allah diberikan pertolongan, belum bentuknya juga beda-beda. Ada yang diberikan kontan, ada yang diberikan tempo. Satu contoh, kisah Fir'aun, sudah terkenal ya. Fir'aun itu orang yang mengaku Tuhan. Dia mengatakan, ana robbakumul a'la. Aku adalah Tuhan yang tinggi. Coba bayangkan, luar biasa. Apakah Allah tidak bisa menghancurkan? Ya sangat bisa. Tapi Allah berikan pertolongan saat itu kan dihadapkan kepada orang-orang Israel. Orang Israel mengangkat nabi, diangkat oleh Allah, nabinya namanya Nabi Musa. Apa jangan lihat, Fir'aun itu punya informasi dari intel-intelnya gitu ya, bahwa dia akan dikalahkan oleh orang Israel. Nah, rupanya ini jadi pikiran. Lalu dia membuat undang-undang.
supaya apa? Kekuasaannya langgeng. Itu tidak heran, semua negara begitu. Nah, presidennya kepingin berkuasa terus nggak aturan-aturan sing menguntungkan dia. Itu pasti. Fir'aun juga begitu. Membuat peraturan, apa peraturannya? Seluruh bayi laki-laki harus dibunuh. Yang perempuan dibiarkan hidup. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Dan ingatlah tatkala kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan tentaranya. Mereka menimpakan suatu musibah yang luar biasa. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup yang perempuan. Itu adalah trik Fir'aun supaya kekuasaannya langgeng. Mereka punya rencana, Allah pun juga punya rencana. Sebaik-baik rencana adalah rencananya Allah. Sehingga pada suatu hari ada seorang ibu yang melahirkan anaknya laki-laki. Karena melahirkan anak laki-laki ya sudah jelas pasti akan dibunuh. Lah, dia selamatkan anaknya ini dikintirno kali. Ya, dikintirkan sungai dengan keadaan kambang ya. Terapung. Nah, kelemnya mati. Nggak tahu sistem bagaimana, apa getekan, apa bak, pokoknya kambang. Saat itu bertepatan dengan istri Fir'aun itu mandi di situ. Ketemu, dilihat bayi. Lalu Allah merubah pikirannya, istrinya Fir'aun dibuat senang kepada bayi itu. Nah, karena senang dibawa pulang. Bisa kita bayangkan, peraturan di istananya bayi harus dibunuh. Loh, ini kok istrinya bawa bayi gitu? Kan masalah besar, ribut. Lalu Allah berikan pertolongan lagi kepada istri Fir'aun itu, dimenangkan diplomasinya sehingga bayi itu boleh tinggal di situ, tidak dibunuh. Boleh tinggal di istana. Sampai besar. Maka setelah dewasa dia diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu adalah Musa. Coba kita lihat. Musa inilah yang mengalahkan Fir'aun pada akhirnya karena peristiwa pembelahan laut itu. Ketika laut terbelah, Musa jalan di lautan itu sampai tepi. Fir'aun ngejar, sudah pas tengah ditutup kembali laut itu. Matilah Fir'aun. Saat itu Fir'aun bertobat. Tapi tobatnya sudah tidak diterima. Sudah dikerongkongan. Ya, dalam Quran diabadikan, saya beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Tapi sudah tidak diterima. Ya, coba kita lihat. Kehancuran Fir'aun oleh Musa, jedanya berapa? Kecil sampai jadi nabi itu sekitar 20 tahunan. Kalau dia rata-rata ya 20 tahun. Jedanya 20 tahun. Itu kira-kira ya. Tapi artinya dari kecil sampai dewasa. Dewasa itu berapa umurnya? Sampai jadi nabi. Kalau Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur 40. Kalau Nabi Musa ya apakah 40 Allah alam. Tapi artinya punya jeda sekian tahun baru Fir'aun dihancurkan. Nah, ini contoh. Maka inspirasi kita, Quran itu penting. Pelajarannya luar biasa. Kemudian contoh lagi terkait dengan orang-orang yang beriman di dunia ini selalu dibully, selalu diperlakukan tidak adil. Sebabnya apa? Karena dia beriman. Sama dengan zaman Nabi dulu. Nabi itu mendakwakan Islam, tapi diancam bunuh, dikejar-kejar akan dibunuh. Kenapa akan dibunuh? Karena dia imannya kuat. Nah, ketika orang yang beriman dalam menegakkan agama ini lalu kemudian mendapatkan nasib yang tidak enak, disupport oleh Allah supaya kuat prinsipnya. Quran mengatakan gini, Quran surat 2 ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum
Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah yang datang? Dijawab oleh Allah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi sunatullahnya begitu. Ternyata orang-orang yang berpegang pada prinsip keimanan ketika dimusuhi begitu, mendapatkan goncangan macam-macam. Ini disupport orang dulu begitu sama. Sehingga orang jadi lemah, enggak jadi lemah. Kuat, oh kalau begitu sama. Bahkan dikatakan dalam Quran itu, jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu bahwa mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup, bahkan mendapatkan rezeki. Itu kan support semua. Ini apa? Quran. Jadi luar biasa ini. Kemudian ini masih menerangkan terkait dengan kehebatan Quran. Kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan hati kita, tentu kita bersedih. Kalau kita cocok dengan apa yang kita harapkan, tentu kita senang. Tapi Allah berikan satu rambu-rambu bahwa sesuatu yang kita anggap tidak baik menurut kita, padahal itu baik untuk kita. Nah, kalau kita bisa terapkan itu ilmu itu, maka kita menjadi orang kuat. Menghadapi apapun, kondisi apapun, kuat. Allah sampaikan begini, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu kamu benci. Bagaimana nggak benci ya? Perang itu kan bunuh-bunuhan, perampokan, pemerkosaan, membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Tentu kita nggak senang. Tapi apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu padahal dia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu senang kepada sesuatu padahal dia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ngerti sedang kamu tidak ngerti. Ini kalau kita pahami, kuat jadinya kita. Menghadapi nasib apa aja kuat. Karena mungkin di balik itu ada kebaikan untuk kita. Cuma kita nggak paham aja. Nah, ini adalah spirit Quran. Ya, rohnya Quran bisa kita tangkap luar biasa. Lah Rasulullah itu akhlaknya itu. Akhlaknya Rasulullah kayak apa? Akhlaknya Rasulullah itu Quran. Artinya kalau kita terapkan Quran, berarti kita sudah ittiba Rasul, mengikuti akhlaknya Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, Allah cinta kepada kita dan akan mengampuni dosa kita. Ya. Jika kamu cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ya Pak, ini sudah dibuka semua oleh Allah, rahasia-rahasianya. Ya. Oleh karena itu harapan kami adalah kita sadari kembali bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama. Kita hidup di dunia ini kalau kita dikasih umur 75 itu sebenarnya kan cuma 1,5 jam. Karena perbandingan akhirat dengan di dunia itu 1000 dibanding 1. 1000 tahun di dunia, di akhirat cuma 1 hari. Kalau kita teruskan 75 tahun, itu sebenarnya cuma 1,5 jam. Maka dalam Quran juga disebutkan cepet-cepet nanggani pangampunan Allah, cepet-cepet nanggani swarga. Sing swarga itu luasnya sak luas langit dan bumi, sing disediakno kanggo wong sing takwa.
Kenapa disuruh cepet-cepet? Karena umur kita cuma pendek. Jadi oleh karena itu harapan kita, mari kita sadari bahwa kita itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan kitab Allah itu sebagai pedoman hidup kita.